Mari kita sebelum mulai pembelajaran ini kita awali dengan berdoa bagi kita. Doa cukup. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, biasa ya. Sebelum kita mulai hari ini, kan ibu presensi terlebih dahulu, ya. Oke, yang pertama Adita, Anissa. Oke, kemudian Asti, ya. Kemudian Ayesa. Oke, lanjut Berliana, hadir. Kemudian Brian. Oke, kemudian Java, hadir. Farah, izin, Jamudi. Kemudian Fauzia. Kemudian Kaila, ya. Lubna. Kemudian Muhammad Audrey, Muhammad Fahlevi, ya. Kemudian Muhammad Fatah. Oke, lanjut Seviani, ya. Siva, lanjut ya. Kemudian Tiara, lanjut. Oke, ada di semester 2 ini ya, kita masih ada 2 pembelajaran lagi, ya. Yang pertama untuk sekarang yang 2 tahun ini yaitu adalah ada ekologi atau ekosistem ya, dan nanti yang terakhir adalah tentang perubahan lingkungan. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum atau pengamatan ya ekosistem di sekitar sekolah kita, ya. Nah, nanti kalian kerja ya per kelompok, kemudian nanti keluar ya ambil data di sekitar sekolah aja. Kalau sudah kalian isi data di tabel sini, ya kemudian kembali ke lab, ya kemudian masing-masing kelompok presentasi di depan, ya hasil pengamatannya. Nah, sebelum dibagikan ya untuk LKPD-nya atau lembaga kerjanya, dibukakan dulu. Pernah dengar kata ekosistem? Pernah. Ada yang tahu? Boleh? Ada yang tahu ekosistem apa? Kaitannya dengan apa? Betul, hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Kira-kira kalau kita ingat lagi ya pelajaran di biologi, itu kan ada objek biologi. Itu apa aja? Contohnya objek biologi. Oke. Kalau yang biotik, berarti kan kita apa tuh? Hidup, betul. Nah, kalau hidup apa sih yang ada di tubuh ini? Manusia, tumbuhan. Oke, pintar ya. Nah, terus kalau tadi yang abiotik itu apa abiotik? Yang nggak hidup. Yang tidak hidup. Nah, contohnya apa? Nah, tanah, air, udara, sinar matahari. Nah, tadi betul ya, disampaikan bahwa ekosistem itu adalah unit kesatuan ya interaksi antara siapa komponen biotik dan abiotik. Nah, itu kan membentuk suatu ekosistem. Nah, hari ini ya kalian akan langsung pengamatan ya di lapangan lihat apa aja toh komponen biotik itu apa aja yang ada di ekosistem tersebut, terus apa aja komponen abiotiknya apa aja ya kalian amati, kemudian kalian tulis ya di dalam tabel ini ya. Kerjanya. Nah, lembaga kerja ini silakan kalian tulis nama, kelas, nomor absen, kemudian kelompok, hari atau tanggal. Nah, kelompoknya disebutnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Sambil kalian tulis ya,
Ibu bacakan untuk judul, ya judul pengamatan hari ini atau tentu hari ini yaitu adalah ekosistem, ya. Nah tujuannya apa kegiatan hari ini? Yang satu ya itu adalah mengamati komponen juga ada Pak, tanah, udara dan seterusnya. Nah kemudian untuk alat bahannya, yang pertama adalah alat tulis. Jadi pastikan ya kalian bawa tulis kalian masing-masing, ya paling ada 2 pulpen, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kamera. Dan kamera bisa kalian pakai HP kalian ya. Itu kalau misalnya kalian menemukan ya objek kaca pembesar atau loop ya akan membagikan per kelompok satu. Nanti bisa kalian bantu untuk mengamati. Kalau misalnya ada yang kecil ya, misalnya ada semut, maka bedakan semut apa ya? Semut angkang, apa semut hitam dan seterusnya ya. Kalian lihat. Kemudian yang kelima jelas ya, yang sebagai objek pengamatan kita yaitu adalah ekosistem. Untuk tempatnya ya nanti Bu bebaskan ya, di sini juga. Kemudian ada juga yang kamu sebelah sana, ya di dekat kosakan yang hijau itu, sama yang di balik sana boleh, ya di dekat UKS juga ada. Ya kan bisa amati di sana, ya masing-masing kelompok. Kalau kita apa saja ya faktor biotik ataupun komponen tadi ya komponen biotik dan juga abiotik yang dapat kalian temukan. Terus yang ketiga interaksi yang terjadi. Ya kalian lihat kira-kira begini apa? Apakah dia bentuknya adalah simbiosis, ya misalnya, apakah dia adalah misalnya predasi, ya, nah atau mungkin disitu terbentuk dari makanan, ya, nah itu ya bisa kalian tulis dulu. Kemudian yang keempat, kalian catat dan juga dokumentasi, ya, baik hasil pengamatannya ataupun waktu kalian kerja, ya, waktu kalian ambil data sebelumnya silahkan didokumentasikan. Nah. Kemudian hasil-hasil pengamatan itu kalian tulis di tabel, ya yang sudah di sini belum. Kalian tulis, misal, ya di situ ada komponen abiotiknya apa? Cahaya matahari misalnya, ya. Nah dia perannya apa sih cahaya matahari? Sebagai sumber energi, ya. Sumber energi matahari ya. Nah terus kemudian yang biotik kok. Di situ ada pohon ketapang, misalnya begitu ya, pohon ketapang. Dia berarti sebagai apa? Sebagai produsen, misalnya, ya. Nah itu berarti boleh kalian tulis ya. Atau kalau misalnya kalian ketemu ada semut, itu misalnya sebagai konsumen satu misalnya, ya. Konsumen juga boleh, gitu ya, boleh tulis gitu ya. Oke, terus, nah itu, terus yang bagian terakhir itu adalah bagian pertanyaan ya, pertanyaan. Nah itu kan bisa kalian tulis ya sesuai yang nama pertama itu berarti masukkan ke tabel yang satu tadi ya, komponen biotik dan juga abiotik. Nah kemudian untuk yang kedua perannya apa? Nah, itu kan bisa tulis ya berdasarkan kalian adakah komponen biotik yang berperan sebagai produsennya apa ya. Kemudian yang ketiga perhatikan juga bentuk interaksi antara komponen ekosistem tersebut ya. Kemudian yang kelima berarti adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa? Menjawab tujuan. Oh berarti misalnya akan lihat ekosistem kebun misalnya ya, kebun sekolah itu ya nanti ibu minta kelompok ya bisa presentasi hasilnya di depan ya. Nah kita diskusi bareng, kita bantu sama-sama kira-kira apa aja tuh yang komponen biotik ataupun abiotik yang ada di sekolah dan interaksi terjadi seperti apa ya, kita bahas sama-sama hari ini ya sampai selesai nanti pelajaran. Nah soal semua waktunya dan cukup ya. Nah sebelum dimulai apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, kalau gitu kita bisa langsung aja ya mulai. Silakan Anda bisa langsung menuju ke tempat yang kalian pilih ya, khususnya di situ aja ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan ke depan aja. Tanya aja. Ya, oke. Ya. Oh, boleh Pak tanya. YouTube juga boleh. Boleh. Berarti bebas matahari. Bebas, yang penting ada interaksinya. Berarti kursi di matahari. Yang hidup enggak yang mati gitu. Kan abiotik sama biotik. Kita matahari. Enggak matahari.
Tanaman hias. Oh, saya ini tusuk merah. Tanaman hias aja, tanaman hias. Tanaman hias. Apa, Mas? Oh, jadi di kolam itu ada apa aja di sana? Boleh. Ya mati di dekat situ. Fungsi rumput apa, Bu? Rumput dia produsen. Produsen. Oh, Ini ngalir nyerap air. Iya, tugasnya nyerap air. boleh fungsi, boleh juga misalnya. Boleh kan? Kalian mau yang gimana? Tamannya ini atau yang di kolam ini? Nggak mau bis apa bis? Dua-duanya. Ikan udara. Kan tanaman sama sehari terus yang di kolam Udara. ada Iya, Jangan lupa airnya ya Pak. Nah, tanamannya berarti kan ada banyak ya jenisnya. Nah, seledri sama tomat. Spray, lidah buaya. Nah, itu. Oh iya, lidah buaya. Aloe vera. Dari tulis ya? Udah. Nah, terus akhirnya pengen air apa lagi? Matahari. Ya, udah matahari. Oke. Terus apa lagi ada lagi yang lain? Ada sih, sisanya cuma pegangan dulu. Coba sih, tolong Gajah. bersama-sama berarti. Ini apa nih biotiknya ini berarti? Biotiknya rumput. Nah, ini tuh ada lumut juga. Nah, ada lumut. Nah, dia kenapa? Tadi kenapa? Campur itu. Campur nasi, ikan nila. Ikan nila. Nah, hitam tuh apa, Pak? Nila. Nila. Ikan nila tuh warna juga nila bener. Yang warna hitam nggak sih? Yang hitam juga yang kecil yang oh, ada ikan sapu-sapu juga ada juga. Oh, lele itu ya? Jujur aku takut ikan. Iya, enggak. Takut. Ini sama juga. Durinya Pak. Ini ada sini juga. Kamu ngapain? Ini ada sini juga. Ini bisa ikan apa berarti? Ikan nila. Ikan nila. Ibu mau jadi foto nih Ibu. Reflecting nggak bisa foto. Ah, kan ada api. Terus ada lili Paris ya, lili Paris juga ada, juga palem anggur juga ada, kaktus ya. Kaktus tadi dia durinya kayak ini ya, nggak terlalu dia kaktus ada kira bambu hoki. Nah itu mesinnya hoki itu karena biasanya orang itu nanam bambu itu supaya saya bunyi ya. Ibu ini ekor naga itu sebagai produsen. Ya dia sudah bisa. Dia bisa jadi obat. Obat bisa. Bisa nggak langsung dianget gitu? Oh, udah diolah dulu. Ya. Terus tinggal ada kayak sirih merah. Nah, itu juga obat juga ya. Nah, bisa direbus dulu ya atau diambil ekstraknya itu bisa juga. Ya. Oke. Terus ada apa lagi? Perlu lihat ya. Terus untuk selain tanaman, selain yang biotiknya, selain tanamannya ada nggak yang lain? Ada apa sih? Itu abiotik ya. Kalau yang biotiknya? Itu tadi nenek mau semut itu tuh. Semut ada. Ada. Oh iya, boleh dimasukkan juga ditulis. Kalau nggak ada, ditulis juga sama apa ya? Kalau fotonya. Udaranya berarti apa bang? Dia itu nggak sih kasih hasil fotosintesis. Ini masa itu sih gimana? Dia juga pemberi Itu nanti kalau saya bilang untuk si rumputnya itu. pipanya itu nggak sih? Tapi kalau misalnya kamu mau tambahkan secara detail ya, ya misalnya sebagai sumber
antibiotik? Boleh. Itu antibiotik kan? Boleh juga berarti. Kan dia pertama kali kan nambah. Ya, nanti dari itu aja kan saya masih Bukannya ini, bukannya pembahasannya sudah selesai? Belum? Dari sini? Belum sudah. Selesai belum? Jadi sama atas bawah. Iya gitu. Enggak. Iya. Ada yang sudah siap? Apa? Kamu ke sana apa? Tergantung era apa? Iya, apa? Kalau air Bukan apa? tapi misal ranana bisa ikan. Oh itu ikan. Ada tertujuan yang makanan buat Iya, kan kita kan peranan air. sebagai produsen dia juga sebagai produsen. Dia malah juga. Ada nggak? Produsen atau konsumen? Dan produsennya dia seperti apa? Dia makan bahan apa? Iya. Silakan ya. Silakan bisa dilengkapi yang sudah boleh menunjukkan ya menggunakan dasar pengamanan. Oke. Sambil kalian banyak ya. Oke, terus yang berikutnya Thomas, Leslie, rumput. ya, nanti boleh ya kalau dasar pas cuma diubah ya. Oke, dari mana tadi kalau tadi? Zikiros ya, oke Zikiros. Dapat apa di sana? Gimana? Apa nama? Oke, terus yang berikutnya? Ya, dari semuanya ya. Oke, terus apa lagi tadi? Janda bolong ya, dan seterusnya. Oke, ini sudah selesai belum pembahasannya? Belum, udah siap ya? Terus kalau enggak gimana? Pohon ketapang, oke. Terus yang kalian dapatkan apa aja pengamatannya? Hasil pengamatannya, kalian temukan komponen biotik itu apa aja, terus yang abiotik itu apa saja, ya. Terus dijabarkan atau dijelaskan interaksi berbeda, ya. Kita ada satu pertanyaan ya, bagaimana jika salah satu komponen itu nggak ada? Pengaruhnya gimana? Silakan bisa dimulai ya untuk diskusinya ya, diskusinya ya. Ibu kita ya, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 bisa maju berapa? Oke, ada yang lain? Tolong dilanjutkan dulu ya presentasi dari kelompok 1. Oke, mari kita mari ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Sri Rais. Saya Delia Taman dari Asyarakat. Saya Fianita Fitriani. Saya Fitriani. Kami dari kelompok 1 hari ini melakukan pengamatan di sekitar kolam ikan dan media tanam hidroponik. Untuk hasil pengamatan kita akan digambarkan sekarang. Dimulai dari Jari. Kita melakukan dokumentasi di Organisasi Komunitas dan Organisasi
asing. Sedangkan pada komponen biotik kami menemukan air dan matahari, tanah. Nah, komponen biotik ini memiliki peranannya. Salah satunya tomat sebagai produsen, tomat dari rumput dan rumput coklat sebagai produsen, ikan nila dan cacing sebagai konsumen satu. Nah, sedangkan air itu bisa menjadi penyalur nutrisi serta presentasi akan dilanjut oleh Novi. Oke, yang tabel kedua hasil pengamatan interaksi antar komponen. Komponen satu tomat sama komponen yang itu air, jenis interaksinya. Tomat mendapatkan nutrisi dari air karena memberikan nutrisi ke rumput. Tomat ikan nila sama lumut jenis interaksinya itu simbiosis, paratisme, dan terdapat rantai makanan. Yang terakhir itu cacing sama tanah sebagai sumber nutrisi pada cacing. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aziza. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan. Untuk yang nomor pertama itu sudah dijelaskan oleh DC tentang komponen ekosistemnya. Kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, ada komponen biotik yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Tulis dan jelaskan hubungannya. Seperti yang dijelaskan oleh Berlin sebelumnya, di komponen biotik sama abiotik itu, terutama di biotik ya, itu terdapat perannya. Yang pertama untuk tanaman tumbuhan-tumbuhan kayak tomat, seledri, rumput, dan lumut, itu maksudnya mereka itu sebagai produsen, mereka yang menghasilkan energi itu tersebut. Sedangkan jika salah satu komponen ekosistem terganggu, maka seluruh ekosistem juga akan terganggu. Kita kasih contoh aja ya. Contohnya itu ekosistem ikan. Jika adanya kenaikan populasi ikan nila, maka populasi lumut akan turun. Kenapa? Karena ikan nilanya jadi banyak. Nah, yang makan lumut itu jadi makin banyak, jadi lumutnya ya makin sedikit. Ini terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sangat besar jika kita masih banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul ya. Bagus sekali pertanyaannya dari kelompok 1 ya. Sudah dijabarkan apa saja komponen biotik dan juga abiotiknya. Ya, tadi yang terakhir ya, kesimpulannya adalah semua ekosistem itu ya, itu ada berkaitan ya, antar komponen berkaitan, sehingga ketika ada salah satu komponen itu terganggu, maka juga terganggu pula ekosistem yang ada di sana ya. Oke, nah selanjutnya berikutnya lagi, apakah ada yang sudah siap untuk pembahasannya? Diskusinya? Oke, coba ya Ibu tunjuk kelompok 5. Boleh ya, baca dulu. Kelompok 5. Oke, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil laporan kita mengenai pengamatan komponen ekosistem. Pertama-tama, perkenalkan diri, saya adalah Hafiz Adaya. Saya Hafiz Adaya Arsono, absen 14. Saya Muhammad Fauzan Al-Hakim, absen 23. Saya Dino Fakih, Pratama, absen 1. Saya Muhammad Fata Pradipta, absen 22. Muhammad Bagus Radar dari absen 21. Jadi kami akan mulai dari laporan pengamatan kami. Jadi untuk hasil pengamatan dalam pengamatan komponen ekosistem rumput, kemudian pada komponen biotik terdapat rumput, ikan koi, manusia, semut, dan lumut. Kemudian selanjutnya untuk interaksi antar komponen, misalnya ada interaksi manusia dengan tumbuhan, itu bisa dikatakan bisa disebut dengan jenis interaksi simbiosis. Simbiosisnya ada simbiosis mutualisme, bisa dilihat dari manusia yang menghasilkan karbon dioksida yang kemudian akan bermanfaat untuk tumbuhan, dan tumbuhan menghasilkan oksigen yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian tanah dan semut, interaksinya di sini bisa Pengamatan kita
kita tidak bisa menemukan adanya komponen biotik yang berperan sebagai produsen dan juga konsumen secara sekaligus. Namun jika kita berpikir berdasarkan hipotesis kelompok kami, ada memang komponen biotik yang bisa melakukan hal tersebut, yakni tumbuhan parasit ya, jadi tumbuhan parasit yang dimana peran produsennya adalah bahwa dia bisa menghasilkan makanan melalui fotosintesis, dan konsumennya adalah dia kayak mengambil nutrisi dari yang ditempelkan dari tali tersebut. Oke. Kemudian untuk berarti bentuk interaksi apa saja yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu? Komponen biotik dan abiotik yang memiliki peran masing-masing serta interaksi antar komponen. Intinya dari kesimpulan yang saya bilang itu bahwa setiap komponen biotik dan abiotik itu memiliki peran masing-masing dan interaksi antara komponen-komponen itu dalam ekosistem. Oke, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kita yaitu kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul ya, dari kelompok 5 ya, presentasinya ditemukan ada banyak juga ya komponen biotik maupun abiotiknya. Nah, yang berikutnya ya, Ibu ini untuk kelompok 3, silakan bisa dijelaskan. Komponen biotiknya itu tanah, air, cahaya, batu, angin, dan suhu. Peranannya, tanah itu jadi media tanaman, kalau air tempat hidup ikan, cahaya jadi sumber energi, batu jadi tempat hidup umum, untuk membantu penyerbukan, suhu untuk mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Jadi untuk selanjutnya menurut pengamatan dari kelompok kami yang komponen biotik, yang pertama ada ikan, yang kedua ada semut, yang ketiga ada tawon, yang keempat ada kupu-kupu, yang kelima ada lumut, yang keenam ada tahun ketapang. Untuk peranan ikan itu paling primer, terus untuk komponen kedua baru lagi. Oke, bagus ya, sekali belum dari kelompok 3 ya, tadi sifatnya di taman dan kolam ya. Oke, nah untuk kelompok 3, apakah ada yang bertanya untuk kelompok 3? Silakan. Pertanyaan saya itu tadi kan si Tiara kan bilang kadar air itu mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Nah itu hubungannya gimana ya? Bisa tolong dijelaskan. Terima kasih. Jadi kan untuk tumbuhan sendiri, mereka kalau tumbuh di tanah pasti butuh air. Gimana kalau tanahnya kering, yang nggak ada airnya, tanahnya nggak bakal subur. Nah itu fungsi air bagi tanah. Ya, cukup. Oke. Lagi? Jadi kan ada interaksi antara sama pohon. Terus kalau misalnya tumbuhannya banyak, yang terjadi sama pohon-pohonnya itu gimana? Oke, gimana? Dari kelompok 3?
hubungan antara oke, bagaimana jika rumus terlalu banyak ada di ketapang, di bawah ketapang? Itu pengaruhnya ada nggak pengaruhnya ke ketapang? Kalau terlalu banyak urut, kira-kira menurut ada pengaruh nggak ke pohon ketapang? Kalau dari pengamatan yang kita lakukan ini kan pohon ketapang itu tumbuhnya di tanah, lumut tumbuhnya di batu. Jadi mereka pada interaksi. Ya gitu. Oh, jadi tapi sama kalau lumutnya tuh ada yang nempel di bawah. Menurut kita, Itu ada interaksi sama. kalau misalnya lumut tumbuh di sekitar pohon ketapang, lumut itu nggak mungkin pohon ketapang dan ada simbiosis apa-apa. Lumut cuma tukang hidup. Ya. Oke, ya. Apakah ada pertanyaan satu lagi? Atau nomor 3? Ada? Oke, kalau tidak ada, dicukupkan ya dari kelompok 3. Terima kasih luar biasa sekali di kelompok 3 ya untuk menyampaikan dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan ditutup. Oke, ya cukup ya. Kalau gitu silakan bisa kembali ke kelompok 3 ya. Terima kasih. Yuk kita close ya buat kelompok 3. Oke, terima kasih ya Nanda ya. Sudah tadi tentang di sekitar sekolah ya. Tadi apa sebetulnya ada yang di kolam, ya di kolam. Ada yang di taman. Terus ada juga tadi ada yang diambil di greenhouse, ya. Terus ada lagi tadi yang di taman depan ya. Taman depan juga ada. Oke. Nah, secara keseluruhan ada nggak sih yang komponen abiotiknya itu semua tempat itu sama? Ada nggak komponen abiotik yang ternyata di kostum 1, 2, 3 itu ada semua di sana? Udara, terus suhu, terus tanah, ada cahaya matahari, terus batu ada yang iya, ada enggak ya? Oke. Nah, berarti ya kan misalnya dia bahwa oh ternyata ada banyak ya komponen abiotik yang ternyata dia nggak semakin cepat. Ya, nah di situ bisa kalian sebutkan bahwa ya kalau ada antar ekosistem itu saling berinteraksi maka membentuk apa namanya? Ada yang masih ingat? Bioma, ya ada bioma. Nah kalau antar bioma dia bentuk apa? Tidak lagi biosfer, ya. Nah kalau di tadi di bawah kalau antar di dalam ekosistem ada interaksi antara apa? Antar komunitas, ya. Terus kalau komunitas itu kalau dipecah lagi ke bawah itu interaksi antar populasi. Nah tadi kalau populasi itu ada interaksi antar individu. Nah ini ada ya. Nah kalau individu satu sama yang abiotik, nah sebenarnya ada misalnya sebagai habitat, ya atau dia sumber energi dan sebagainya. Ya ada ya. Oke, nah jadi kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Komponen abiotik tadi ya, dia bisa di berbagai jenis ekosistem, ya. Nah sedangkan kalau komponen biotiknya itu bisa lebih beragam. Ya misalnya kalau di kolam, ya kebanyakan apa ada ikan. Tapi ikan belum tentu terdekat di tanah, nggak ada ya. Tapi ikan ada khusus di bagian kolam yang ada di dia apa? Air, ya. Nah terus kalau misalnya kebalikannya itu juga ya tanaman pohon ketapang nggak? Pohon ketapang ada nggak yang tumbuh di kolam? Enggak ya, dia butuh tanah, ya dia butuh tanah. Nah menjawab ya tadi ya interaksinya kalau misalnya antara abiotik sama biotik ya abiotik dan abiotik maka itu ada apa? Pengambilan saya ada energi ya, dia bisa dapat sumber energi, dia bisa dapat udara dan sebagainya, nutrisi dan seterusnya. Tapi kalau antar makhluk hidup atau antar biotik itu bisa macam-macam jenis interaksinya. Ya, misalnya yang pertama apa? Ada simbiosis.
Ya, ada tiga jenis: simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kalau yang simbiosis mutualisme berarti dua-duanya untung, ya, saling menguntungkan. Contohnya apa? Apa? Lomba sama bunga. Oke, ya boleh ya, lomba bunga. Terus saya lagi kerbau sama burung. Oke, banyak bentuknya ya. Oke, banyak ya, bisa dimakan ya. Oke, betul. Ya itu juga ya. Terus kalau yang komensalisme contohnya apa? Dan hiu sama remora. Oke. Terus kalau yang parasitisme contohnya apa? Tali putri sama lelehan ya, atau benalu yang ada di pohon mangga dan seterusnya. Nah, kalau yang komen tadi ya, komen tadi satunya untung, satunya itu nggak rugi ataupun nggak untung juga, tapi nggak ada masalah ya. Nah, tapi kalau yang parasitisme itu gimana? Yang satu untung, yang satu rugi. Nah, itu kalau interaksinya adalah simbiosis. Nah, terus interaksi kedua itu apa? Ada namanya predasi. Predasi itu apa sih artinya? Predator dan Ya, hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Ya, mudahnya itu kalau kalian sering lihat ya, mungkin di alam-alam terbuka ya, harimau dia makan rusa misalnya. Ya itu namanya adalah predasi. Nah, terus ada lagi namanya kompetisi. Berarti apa? Kompetisi. Ada persaingan antar spesies ya, untuk memutuskan namanya piramida. Ya, piramida itu berarti mana? Biasanya dia membentuk ya, namanya piramida itu kan dari paling atas terus dia semakin sempit ya, semakin kecil. Nah, biasanya untuk yang paling bawah, yang paling bawahnya itu adalah produsen. Nah, di atasnya berarti produsen 1, 2, 3. Nah, manusia adalah dia ada di puncak. Ya, di puncak piramida. Atau kalau yang bawahnya lagi misalnya ada hewan-hewan yang di puncak tuh ada harimau ya, atau misalnya ada burung, misalnya ya, dan sebagainya. Itu bisa letaknya di atas gitu. Oke, nah untuk kali ini apakah ada yang ditanyakan tentang pembahasan kita ya, materi ekosistem? Sudah jelas semua? Ya, jadi ekosistem itu terbentuk ya karena ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik ya, dan di dalamnya ya terjadi banyak jenis macam-macam interaksi yang ada di sana ya. Nah, sekarang ibu mau tanya deh ya, kesan-kesan kalian pembelajaran ini gimana? Apakah senang ya atau capek bu? Gimana? Boleh ibu minta? Gimana? Boleh? Boleh aja ya. Tanyakan gimana? Ya, alhamdulillah kesan saya pada pembelajaran itu asik, senang karena bisa dengan kayak melihat secara langsung, seperti secara langsung mengerti berbagai jenis komponen biotik maupun biotik. Oke, ya terima kasih ya. Oke. Satu lagi mungkin, satu lagi boleh. Gimana refleksinya dari semua hari ini? Yang bisa kalian pelajari ya. Kesimpulannya ada. Setelah kalian tahu ya seberapa sebegitu pentingnya ya adanya setiap komponen itu baik yang abiotik maupun yang biotik. Kita ya sebagai istilahnya manusia yang dilengkapi adalah di puncak ya, puncak ekosistem ya, ekosistem itu, maka kita punya kewajiban ya atau kesadarannya untuk menjaga ekosistem yang ada di mana pun ya di bumi ini ya. Yang paling mudah kita awali dari mana? Dari sekitar sekolah kita ya. Caranya gimana tuh? Caranya adalah kalau misalnya buang sampah jangan sembarangan ya. Kalau ada tanaman ya, kalau dia tumbuh itu ya dirawat, disiram ya, dibersihkan kalau ada sampah ya. Terus misalnya lagi apa? Jangan sampai misalnya merusak tempat atau situ yang sudah ada ya, biar apa adanya. Oke, gitu ya. Nah, untuk besok ya, ibu minta ya untuk tugas kalian ya, tugas kalian bisa kerjakan ya, kerjakan di buku ya, ini sambil dilihat ya, buku di halaman 303 ya. Nah, itu adalah tugas kalian ya untuk pembelajaran ini, latihan pengembangan kompetensi. Oke, itu ya. Halaman
teman-teman kelas 3 boleh kalian kerjakan di sana ya, besok pertemuan berikutnya kita bantu sama-sama ya. Oke, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan ya, Ibu Elsa sudah cukup ya, alhamdulillah kita bisa selesaikan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah,